Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yuliani. Saya ingin mempresentasikan mengenai pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu proses peningkatan kemampuan seseorang yang mendorong adanya prestasi kerja guna mencapai karir yang diinginkan. Jadi ibarat pengembangan karir ini bagaikan strategi-strategi yang dimiliki seseorang untuk mencapai karir impiannya. Kami menemukan tahapan pengembangan karir menurut Winkle dan Sri Hastuti tahun 2013. Yang pertama adalah tahap pengembangan atau growth, dimulai dari saat kita lahir sampai umur 15 tahun. Dalam fase ini, kita akan mulai mengembangkan berbagai potensi diri, pandangan khas, minat, dan kebutuhan-kebutuhan kita. Yang kedua, ada tahap eksplorasi, dimulai dari umur 15 tahun sampai 24 tahun. Dalam fase ini, kita akan mulai memikirkan alternatif jabatan, tetapi kita tidak bisa membuat keputusan yang mengikat. Di tahap ketiga, ada fase kemantapan atau establishment, dimulai dari umur 25 sampai 44 tahun. Dalam fase ini, seseorang akan mulai memantapkan dalam karirnya dan menekuni jabatan yang dijalani. Halo, perkenalkan nama saya Fadia Nurul Nabila. Di sini saya akan melanjutkan sedikit menjelaskan terkait materi ini. Yang selanjutnya ini ada tujuan pengembangan karir yang dikemukakan oleh Andrew J. Dabrin pada tahun 1982 yang dikutip oleh Prabu Mangkunegara pada tahun 2000 adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Yang dimaksud ini adalah pengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan individu seorang karyawan yang sukses dengan prestasi kerja sangat baik, kemudian menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Hal ini berarti tujuan perusahaan dan tujuan individu tercapai. Yang kedua ini ada menunjukkan hubungan kesejahteraan karyawan. Yang dimaksud ini adalah perusahaan merencanakan karir karyawan dengan meningkatkan kesejahteraan agar karyawan lebih tinggi loyalitasnya. Oke, yang ketiga ini ada membantu karyawan menyadari kemampuan potensi mereka. Yang dimaksud ini adalah pengembangan karir membantu menyadarkan karyawan akan kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan tertentu sesuai dengan potensi dan keahliannya. Dan yang keempat, ini adalah memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan. Yang dimaksud adalah pengembangan karir akan memperkuat hubungan dan sikap karyawan terhadap perusahaannya. Dan yang kelima ataupun yang terakhir, ini ada membuktikan tanggung jawab sosial, yang dimana maksudnya ini adalah pengembangan karir suatu cara menciptakan iklim kerja yang positif dan karyawan-karyawan menjadi lebih bermental sehat. Oke, untuk next slide ini ada indikator pengembangan karir karyawan. Menurut Faisal Rifai pada tahun 2010 menjelaskan ada 5 indikator pengembangan karir. Kelima indikator pengembangan karir menurut Faisal Rifai ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini ada perlakuan yang adil dalam karir. Maksudnya ini adalah perlakuan yang adil itu hanya bisa terwujud apabila kriteria promosi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif, rasional, dan diketahui secara luas di kalangan karyawan. Dan yang kedua ini ada kepedulian para atasan langsung. Maksudnya ini adalah para karyawan pada umumnya mendambakan keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan karir masing-masing. Salah satu bentuk kepedulian itu adalah memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan tugas masing-masing karyawan tersebut, mengetahui potensi yang perlu diatasi. Pada gilirannya, umpan balik itu merupakan bahan penting bagi karyawan mengenai langkah awal apa yang perlu diambilnya agar kemungkinannya untuk dipromosikan menjadi lebih besar. Dan yang kedua ini ada, yang ketiga ini ada informasi tentang berbagai peluang informasi. Maksudnya ini adalah para karyawan pada umumnya mengharapkan bahwa mereka memiliki akses kepada informasi tentang berbagai peluang untuk dipromosikan. Akses ini sangat penting terutama apabila lowongan yang tersedia diisi melalui proses seleksi internal yang bersifat kompetitif. Jika akses demikian tidak ada atau sangat terbatas para karyawan, akan mudah beranggapan bahwa prinsip keadilan dan kesamaan dan kesempatan untuk dipertimbangkan. Yang keempat ini ada adanya minat untuk dipromosikan. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini adalah pendekatan yang tepat digunakan dalam hal menumbuhkan minat para karyawan untuk pengembangan karir adalah pendekatan fleksibel dan proaktif. Artinya itu minat untuk mengembangkan karir sangat individualistik sifatnya, karena seorang karyawan memperhitungkan berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, jenis dari sifat pekerjaannya yang sekarang, pendidikan, pelatihan yang ditempuh, jumlah tanggungan, dan berbagai faktor lainnya.
Dan yang kelima ini ada tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan yang dimaksud di sini adalah meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa setiap orang ingin meraih kemajuan, termasuk dalam meniti karir. Ukuran keberhasilan yang digunakan memang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan akibat tingkat kepuasan dan dalam konteks terakhir tidak selalu berarti keberhasilan mencapai posisi tertinggi dalam organisasi. Melainkan pula berarti bersedia menerima kenyataan bahwa karena berbagai faktor pembatasan yang dihadapi oleh seorang, karyawan merasa puas apabila ia dapat mencapai tingkat tertentu dalam karirnya, meskipun tidak banyak anak tangga karir yang berhasil dinaikinya. Tegasnya, seseorang bisa merasa puas karena mengetahui bahwa apa yang dicapainya itu sudah merupakan hasil yang maksimal dan berusaha mencapai anak tangga yang lebih tinggi merupakan usaha yang sia-sia karena mustahil untuk dicapai. Oke, untuk next slide-nya ini ada implementasi program pengembangan karir. Implementasi program pengembangan karir pada sumber daya manusia memerlukan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah detail yang dapat diikuti untuk mengimplementasikan program pengembangan karir secara efektif. Nah, yang pertama ini ada perencanaan dan persiapan. Dari perencanaan dan persiapan ini juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada penilaian kebutuhan karir. Penilaian kebutuhan karir itu apa aja sih? Yang ke-1 itu kita bisa lakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi. Dan yang kedua, ada kumpulkan data melalui survei karyawan, wawancara, dan penilaian kerja. Oke, setelah penilaian kebutuhan karir, yang kedua itu kita bisa menentukan tujuan program. Tujuan program juga kita terdapat beberapa artian. Yang pertama itu tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk program pengembangan karir. Yang kedua, pastikan tujuan tersebut selaras dengan visi, misi, dan strategi bisnis organisasi. Nah, setelah menentukan tujuan program ini, kita bisa mengalokasikan sumber daya. Mengalokasikan sumber daya itu kita bisa tentukan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program. Terus yang kedua, kita bisa alokasikan sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung program. Oke, setelah ada perencanaan dan persiapan, yang kedua itu ada desain program pengembangan karir. Nah, dari desain program pengembangan karir ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ini kita ada penyusunan program pelatihan dan pengembangan. Yang dimaksud ini adalah kembangkan berbagai jenis program pelatihan seperti teknis, kepemimpinan, soft skill, dan lain-lain. Dan yang kedua ada pilih metode pelatihan yang sesuai seperti kelas e-learning, workshop, dan mentoring. Oke, setelah itu kita ada pengembangan Individual Development Plan atau IDP. Isinya tuh apa aja sih? Kita bisa membuat template IDP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu karyawan. Dan yang kedua ada libatkan karyawan dalam penyusunan IDP mereka, mencakup tujuan karir, langkah-langkah pengembangan, dan jadwal pelaksanaan. Selanjutnya ini ada pelaksanaan program. Pelaksanaan program ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ini ada komunikasi program. Sosialisasikan program kepada seluruh karyawan melalui berbagai saluran komunikasi seperti email, pertemuan, dan portal internal. Dan yang kedua ini ada jelaskan manfaat program dan cara berpartisipasi dalam berbagai sesi sosialisasi. Dan selanjutnya ini ada implementasi pelatihan, yang dimana jadwalkan dan laksanakan sesi pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya ini ada mari kita gunakan instruktur yang kompeten dan metode pembelajaran yang efektif. Setelah itu kita bisa melakukan monitoring dan umpan balik, seperti pantau partisipasi karyawan dan kemajuan mereka dalam program pengembangan. Terus juga kita bisa kumpulkan umpan balik secara berkala melalui survei, wawancara, dan penilaian kerja. Oke, yang keempat ini ada evaluasi dan penyempurnaan. Yang pertama ini ada evaluasi efektivitas program. Lakukan evaluasi program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Gunakan metrik seperti peningkatan kinerja, kepuasan karyawan, dan retensi. Bisa juga kita menganalisis hasil evaluasi untuk menilai dampak program terhadap perkembangan karir karyawan dan pencapaian tujuan bisnis. Selanjutnya ini kita ada penyesuaian dan penyempurnaan. Gunakan hasil evaluasi untuk membuat penyesuaian yang diperlukan dalam program pelatihan. Terus juga kita bisa melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan program tetap.
Dan yang terakhir ataupun yang kelima ini kita ada dukungan berkelanjutan, yang dimana mereka ini ada pertama program mentoring dan coaching. Berarti implementasikan program mentoring dan coaching untuk memberikan dukungan berkelanjutan kepada karyawan. Dan yang kedua, pastikan mentor dan coach memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai untuk memberikan bimbingan yang efektif. Nah, selanjutnya juga ini ada akses ke sumber daya pembelajaran, yang dimana mereka menyediakan akses ke perpustakaan digital, kursus online, dan sumber daya lainnya yang mendukung pembelajaran mandiri. Dan kita juga bisa mendorong karyawan untuk memanfaatkan sumber daya ini untuk pengembangan pribadi dan profesional mereka. Oke, selanjutnya ini ada program penghargaan dan pengakuan, yang dimana implementasikan sistem penghargaan untuk mengakui pencapaian dan kemajuan karyawan dalam program pengembangan karir. Dan yang penjelasan terakhir ini berikan insentif dan penghargaan untuk mendorong partisipasi aktif dalam program. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Untuk next slide-nya ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dini Aulia. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas penerapan pengembangan karir di PT Indofood ICBP Sukses Makmur Tbk. Di sini dijelaskan ada 5. Yang pertama, mengadopsi metode on the job training. Yang kedua, melaksanakan pelatihan e-learning. Yang ketiga, pengembangan SDM melalui gugus pengendali mutu. Keempat, penyerangan sistem jaminan halal. Dan yang terakhir yaitu penerapan hard competency and soft competency. Untuk selanjutnya, kita akan mengulik sedikit metode on the job training pada perusahaan Indofood. Sebagai bentuk upaya pengembangan SDM yang diterapkan melalui rotasi jabatan serta melakukan promosi jabatan yang lebih tinggi dengan mengacu pada pertimbangan kompetensi dan potensi yang dimiliki karyawan. Dengan tujuan adanya metode ini yaitu guna untuk mendapatkan feedback dari seluruh karyawan. Dan yang terakhir yaitu manfaat dari program pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, pemberdayaan dan pengembangan karyawan. Yang kedua, meningkatkan mutu pegawai. Dan yang terakhir, membentuk pola pikir yang maju dan bekerja keras. Itulah beberapa poinnya. Untuk kesimpulannya yaitu pengembangan karir di PT Indofood ICBP Sukses Makmur Tbk menunjukkan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia dengan program yang terstruktur dan budaya perusahaan yang mendukung. Perusahaan tidak hanya meningkatkan kompetensi karyawan, tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Terima kasih.